Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata, dekat di Zoom, dalam perkuliahan desain grafis pertemuan ke-9. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman semua, untuk pertemuan hari ini materinya adalah lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin sudah mengetahui branding itu apa, kemudian mendesain bannernya Pak Nasi Goreng, Bu Bengkel Sepeda, dan kawan-kawan, dan itu masih jadi tugas ya minggu depan dikumpulkan. Untuk hari ini teman-teman akan mempelajari materi baru yang akan disampaikan oleh Bu Reni Dita Mirtanti. Monggo Ibu, saya persilakan. Panjang amat namanya disebutin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kurang satu lagi ya peserta ya. Kita cuma satu apa dua ya Pak? Kurang satu. Tadi saya nyariin Rehan tadi. Maskotnya kok nggak hadir. Berarti tumben biasanya chat saya. Oke, saya hanya menambahkan materi dari minggu kemarin yang disampaikan oleh Pak Agung. Untuk tugasnya kalian batas waktunya sampai minggu depan. Iya betul Pak. Oke, sampai minggu depan ya. Jadi kalian sudah tahu kan untuk tugasnya. Suara saya kedengaran? Kedengaran Bu. Kalian sudah paham untuk tugasnya yang minggu depan? Sudah Bu. Sudah, oke. Nggak ada masalah ya, nggak ada kendala untuk pengerjaan tugasnya? Oke, ini saya share screen untuk materi perkuliahan yang pertemuan ke-11. Bentar ya, saya izin share screen. Oke. Jadi ini ya, kelihatan untuk PPT saya? Kelihatan Bu. Oke, jadi untuk kali ini kita akan masuk mengenai, saya akan membahas tentang logo di sosmed, kemudian ada copyright, kemudian ada materi yang terakhir ada white space. Kebetulan minggu kemarin belum disampaikan oleh Pak Agung, jadi saya sisipkan untuk minggu ini. Kemudian kalian tetap fokus untuk mengerjakan tugasnya minggu depan. Terus nanti mungkin di akhir perkuliahan itu ada pengumuman dari Pak Agung untuk tugas besar, untuk tugas proyek. Jadi kalian kami beri waktu untuk pengerjaan tugas proyek ya. Kurang lebih saya kurang tahu nanti waktunya biar Pak Agungnya aja yang menentukan. Jadi proyek terakhir kalian adalah ini nanti diumumkan oleh Pak Agung, saya hanya pengantar aja. Jadi kemungkinan kalian akan proyeknya adalah membuat desain kemasan atau packaging. Kemudian lengkap untuk produk yang kalian buat saat ini. Nah, kalian harus membuat desain untuk komposisi dari tampak samping, tampak atas, tampak depan, dan sebagainya dari packaging tersebut. Nah,
Nanti di goal-nya, di tujuan akhirnya adalah kalian harus bisa mempresentasikan dari produk tersebut, produk dan packaging-nya lengkap. Seperti contoh yang pernah saya tampilkan di video yang di PPT beberapa waktu yang lalu. Nah, contohnya seperti itu nanti. Kalian presentasinya seperti apa. Nah, untuk jelasnya nanti biar Pak Agung aja yang menjelaskan bentuk tugasnya seperti apa. Ya. Itu ngawali aja saya. Nah, oke, kita balik lagi ke PPT. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang logo untuk sosmed. Nah, ini oke ya. Nah, kemarin itu juga ada pembahasan tentang logo, tetapi ini saya fokuskan logo hanya untuk di sosmed saja. Mungkin ada beberapa dari kalian, saya yakin karena ada beberapa mahasiswa yang sudah mencoba untuk membuat logo dan sudah disampaikan ke saya juga. Nah, tidak ada masalah sih kalau kalian dari kalian ini ada yang mendesain logo sendiri untuk bisnis digital misalnya gitu ya. Nah, khusus untuk saya appreciate, nggak apa-apa. Nah, tetapi yang lebih saya inginkan adalah kalian membuat logo untuk produk kalian sendiri yang akan kalian misalnya kalian mau menjual menjual produk kayak ayam geprek gitu ya, contohnya dari ayam geprek gitu. Nah, saya kepingin kalian membuat logo sendiri dari produk kalian. Nah, logo itu jangan kalau bisa kreasi kalian sendiri, bukan dari comot, oh Bu, saya buatnya bentuknya kayak McD misalnya gitu. Nah, itu nggak idenya nggak kreatif tuh namanya. Setidaknya kalian ada boleh kalian itu sebagai patokan atau sebagai acuan, tetapi pengembangannya itu dari kalian sendiri. Apakah itu nanti hurufnya kalian ganti atau seperti apa? Nah, itu tergantung dari kreasi kalian. Oke ya. Nah, jadi logo itu merupakan komponen utama dalam kalian berbisnis di sosmed. Nah, logo itu sebagai tanda pengenal, pengingat pada audiens tentang merek yang kita tawarin. Contoh kayak McDonald itu kan waktu di awal perkuliahan saya membahas tentang McDonald. Dari jauh aja kita sudah tahu bahwa M itu pasti huruf kalian dari jauh aja tanpa kalian tulis kalian lihat ada McDonald-nya, kalian sudah tahu oh itu loh. Di situ ada McDonald tuh di Matos misalnya gitu, atau di mall atau di satu tempat yang lain ya, di daerah misalnya kalian berkunjung ke daerah lain gitu, terus oh nyari McD aja, nyari McD. Nah, dari jauh aja kalian sudah tahu oh itu logonya McD, McDonald ya. Itu. Terus ada beberapa kriteria logo yang baik untuk sosmed. Simple, kemudian unik, terus memorable itu berarti mudah diingat, kemudian sesuai. Nah, sesuai di sini tuh sesuai seperti apa ya Bu? Nanti saya akan jelasin ya. Nah, kalau simple, nggak usah ruwet, nggak usah buat logo yang yang malah membuat kalian bingung atau membuat konsumen bingung. Ini apa ya tulisannya gitu ya, nggak jelas. Nah, cukup satu huruf aja, simple, terus tapi mudah diingat dan menarik gitu. Cukup itu aja. Ya, nggak yang ruwet-ruwet, misalnya gambar bebek kayak atau apa ditambahin dengan gambar apa, nggak usah, tidak perlu sebenarnya. Nah, alasan kenapa salah satu dari kita membuat logo yang simple itu pada saat proses pencetakan. Ini kalau dari sisi ekonomis nih ya, kalau dari sisi ekonomis kalian mencetak satu logo. Kalau kalian buat stiker aja, kalian buat stiker, biaya pencetakan kalau semakin banyak warna yang dikeluarkan kan pasti lebih mahal. Ya kan? Nah, itu bisa dipangkas untuk biaya cetaknya
kalau warnanya sedikit. Gitu ya. Terus kalian buat X banner atau kalian buat apa namanya? Buat spanduk misalnya gitu. Itu dari logo itu aja sudah oh iya ini sponsornya adalah dari McD. Gitu kan. Tidak perlu mikir terlalu lama. Ya minggu kemarin Pak Agung juga menjelaskan tentang logo, berbagai macam jenis logo. Nah, sebagian besar dari perusahaan-perusahaan besar itu pasti logonya sangat simple. Tidak ada yang banyak makan colorful atau apa gitu, tidak ada kan? Kalian bisa lihat sendirilah. Tuh ya. Kemudian unik. Sederhana, unik, menarik, punya ciri khas. Nah, berbeda, yang terakhir ya, berbeda dengan logo kompetitornya. Usahakan jangan kalian membuat logo yang persis hampir mirip dengan kompetitor. Nanti malah cenderung ke plagiasi atau kalian menjiplak logo kompetitornya. Nah, itu bisa jadi masalah hukum juga. Atau misalnya saya contohkan kayak Bernard mendesain logo. Saya mau niru logonya Roti Boy, misalnya gitu ya. Nah, kalau Roti Boy pakai Y, kemudian Roti Boy gitu kan. Nah, tapi mirip dengan itu. Mirip dengan Roti Boy. Orang cenderung akan berpikir bahwa tidak semua sih orang yang ini apa menarik nih, unik nih gitu, atau ya saya beli yang murah aja, pasti yang Roti Boy itu pasti lebih murah daripada Roti Boy, ya kan? Kadang ada yang juga berpikir bahwa konsumen juga berpikir wah ini orang ini hanya comot-comot aja atau menjiplak logo orang dijadikan mirip-mirip gitu. Menarik apa tidak? Kalau menurut saya itu tidak menarik. Ya, jadinya kesannya tidak profesional dan kalian tidak punya inovasi atau kreativitas dalam mendesain. Itu. Ya, terus memorable, mudah diingat. Logo yang mampu memenuhi kriteria sederhana dan unik itu akan lebih teringat di masyarakat. Ya, unik kalau terlalu ini ya, terlalu ruwet juga orang jadi gampang lupa. Oh ini apa ya? Ini kadang-kadang kalau saya lihat logo dari perusahaan itu kan tidak mungkin seterusnya akan eksis ya. Kadang-kadang juga akan ada titik kebangkrutannya juga. Kalau sudah seperti itu logo perusahaan itu tidak akan dikenal orang, bahkan mungkin sudah dilupakan. Nah, logo kalau memorable itu sangat membantu proses pemasaran. Otomatis akan mempengaruhi proses penjualan juga. Tuh. Nah, sesuailah, harus sesuai. Jangan sampai logo produk makanan kalian pakai logonya BMW misalnya gitu, ya. Kalau kalian buat logonya BMW ini terus habis itu di atasnya logo ternyata itu hanya untuk produk makanan. Kan tidak sesuai. Tidak sesuai dari karakter produknya, terus pendapat entitas dari masyarakat seperti apa. Tidak mungkin kan kalian buat makanan terus habis kalian produknya makanan terus di atasnya kalian tulis motor. Atau pakai logonya HD ini, Harley Davidson. Nah, itu harus kalian sesuaikan. Kemudian kenapa sih bisnis itu butuh logo? Karena logo itu identitas perusahaan. Ya, dengan logo
Kalau proses pengenalan produk melalui iklan itu akan lebih mudah. Tuh. Terus, nah ini saya lanjut ke copywriting. Saya rasa kalau logo kalian sudah berkali-kali ya, logo kita bahas tentang logo terus gitu. Nah ini yang tentang copywriting. Oke, apa sih peran copywriting? Itu kalau di pemasaran digital itu merupakan ujung tombaknya. Nah, copywriting itu merupakan proses penulisan materi pemasaran dan promosi yang digunakan untuk memotivasi orang. Apakah itu mengajak, apakah itu membeli, atau terkait dengan bagian marketing atau bagian penjualan. Nah, biasanya promosi itu promosi yang tertulis di media cetak atau online. Biasanya disertakan juga materi yang diucapkan, misalnya diambil dari skrip video atau iklan. Contoh nih ya, kayak teh botol sosro. Apapun makanannya, pasti minumannya adalah teh botol sosro. Nah, itu diambil, dicuplik dari video atau iklan. Iya kan? Terus dimasukkanlah dalam promosi tertulis. Tuh, ya. Kemudian tanpa jenis-jenis copywriting. Tanpa copywriter, bisnis perusahaan tidak dapat membagikan pesan pada calon pelanggan. Jelas. Promosinya dari mana kalau nggak dari copywriting? Promosinya dari mana? Apakah kalau perusahaan besar itu hanya mengandalkan promosi yang dari mulut ke mulut? Tidak bisa. Kecuali kalau itu produk lokal atau ya itu produk industri kecil, mungkin dari mood by mood mungkin bisa ya. Tapi kalau perusahaan besar, skala besar, itu untuk memperluas pasarnya juga jadi susah kalau tanpa copywriting. Ya, contoh dari copywriting itu contoh jenis-jenisnya itu yang pertama direct response copywriting. Merupakan bentuk konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik halaman sebuah website. Saya rasa kalian sering deh kayak gini. Ya kan? Kok dilihat dari konten tulisannya, kemudian kalian, wah kok menarik ya, saya klik saja halaman websitenya. Kalau seperti ini mah sering, saya yakin sering kalian lakukan. Kemudian yang kedua, marketing copywriting. Ini biasanya informasi untuk penjualan atau pemasaran yang isinya meyakinkan konsumen, fungsi atau manfaat produk. Contoh, produk kecantikan gitu ya. Pasti di situ ada informasinya, oh ini fungsinya untuk melembabkan kulit. Nah, sesuai dengan fungsi dan manfaat dari produk. Itu. Kemudian brand copywriting. Kalau kalian sudah terpaut pada satu produk, kalian pasti akan mencari produk tersebut. Enggak, apakah itu kalian cari di Bukalapak atau di Tokopedia atau Shopee, kan kalian pasti akan cari aja brand yang ini. Nah, brand itu yang sudah tertanam di kepala kalian, ingatan kalian, karena brand itu sudah punya citra sendiri atau punya identitas tersendiri. Tuh. Kemudian SEO, Search Engine Optimization, copywriting. Nyarinya mesti di googling. Jadi membuka mesin pencari untuk mengetahui informasi sebelum kalian membeli produk. Ya, contoh
Oh, saya mau cari mouse, Bu. Googling aja dulu mereknya. Oh, merek googling apa namanya tipe-tipe mouse Logitech itu apa aja ya? Oh, bisa nggak untuk gaming gitu ya? Nah, seperti itu. Kemudian ada yang kelima adalah technical copywriting. Fokus memberikan pengetahuan mengenai cara kerja atau penggunaan suatu produk. Biasanya sih berhubungan dengan produk kecantikan, teknologi, dan kesehatan. Kalau yang saya sering cari, saya pernah itu tentang 3D printing, jadi printer 3D. Jadi bagaimana proses penggunaannya untuk printer 3D yang tipe ini gitu ya, tipe X gitu ya. Terus oh bagaimana cara kerjanya, terus habis itu apabila ada kerusakan itu seperti apa. Terus apa namanya, warranty-nya seperti apa, harga jualnya berapa. Nah, itu kita cari di technical copywriting. Kemudian oh ya, itu yang kelima ya. Terus anatomi dari copywriting itu apa? Seperti biasa, tetap ada headline-nya, kemudian ada isinya, kemudian ada ajakan untuk bertindak. Itu seperti apa? Call to action. Nah, ini menghalangi saya deh. Headline. Headline itu ada 13 jenis headline yang bisa kalian buat. Nah, yang minggu kemarin sama Pak Agung diminta untuk membuat banner-nya. Ini 13 jenis headline ini bisa kalian pakai nih. Bisa kalian buat tuh. Kalian comot nih salah satu atau mungkin bisa dua dari headline ini bisa kalian pakai. Misalnya contohnya kalau buy one get one atau ada diskon atau cashback. Nah, kalau saya setahu saya sih kalau biasanya kalau makanan kan mesti buy one get one. Itu untuk benefit headline. Kemudian untuk news berita, news headline. Biasanya untuk launching sih produk baru itu di acara seminar atau ada event tertentu. Nah, informasinya di sini biasanya terkait sama berita atau pengumuman. Kemudian, bentar ya, nggak bisa ya. Nah, selective headline. Dikhususkan untuk pelanggan tertentu atau dikhususkan untuk customer tertentu. Misalnya dikhususkan untuk pemegang, contoh di sini kata-katanya adalah dikhususkan untuk pemegang kartu prabayar. Bisa juga kalau misalnya produk makanan, oh dikhususkan untuk mahasiswa. Ya, harga khusus untuk mahasiswa, misalnya nasi goreng gitu, nasi goreng atau mie goreng dikhususkan untuk harga mahasiswa. Itu jelas kalau untuk mahasiswa berarti harganya di bawah harga umum. Ya. Terus headline untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Modal nol tapi untungnya bisa ratusan juta. Kemudian bisnis tanpa modal tapi bisa scroll smartphone. Aku dengar. Terus gimmick headline, gimmick bahasa gaul kalian ya. Kadang-kadang kalian pakai gimmick. Kemudian menakut-nakutkan nih, headline yang memberikan rasa takut atau apa ya, semangat untuk segera membeli. Misalnya ada diskon besar-besaran khusus hari ini, atau hanya untuk batas waktu 1 minggu ya untuk pembelian produk. Kemudian ada question headline. Ini wah ini bagaimana cara sukses tanpa modal. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan. Terus question headline.
Ini kutipan nih, kutipan dari testimoni orang. Terus ada juga komen. Wah, rokok bisa membunuhmu. Itu ya. Terus klaim juga, klaim headline. Kemudian ada, nah, wah ini yang sering nih biasanya merek headline. Dia menggunakan kata-kata mereknya dia yang dimunculkan di dalam headline-nya. Terus ini, nah UNI, kemudian oke, ini apa nih? Isi dan judul, isi dari copywriting itu kalau bisa menggunakan kata-kata yang jangan kata-kata yang apa ya, tidak sesuai dengan tatanan bahasa deh. Ya, lebih baik gunakan tata bahasa kalian itu di dalam proses copywriting. Kemudian ini call to action, berupa ajakan atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Kalau kalian misalnya di YouTube itu mesti ada komen terhadap satu produk, kemudian apakah kalian like atau unlike, ya kan? Mesti ada tampilan seperti itu. Nah, ini bisa dipakai dalam proses kalian membuat copyright dari produk kalian. Nah, ini nih yang terakhir, materi tentang white space. Minggu kemarin memang belum dijelaskan sama Pak Agung. Jadi di dalam kalian mendesain untuk X-Banner itu kalian harus memperhatikan ini ada white space-nya. White space itu jarak kosong. Jadi jarak kosong yang kalian tidak hanya di dalam satu drawing area kalian, itu kalian letakkan semua kata-kata dan semua gambar ataupun headline yang tadi atau copywriting yang tadi saya sebutkan, sebaiknya harus ada kalian berikan jarak kosong pada baris atau paragraf. Itu bisa jadi penyeimbang untuk elemen desain satu dengan desain yang lain. Ya, fungsinya juga untuk supaya audiens, dalam satu halaman itu tidak semua informasi kalian masukkan semua dalam satu halaman, ya kan? Supaya audiens itu bisa lebih fokus pada apa sih yang mau kalian tampilkan. Tuh, ya. Terus cara penerapan white space. Ada beberapa, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada beberapa area kosong yang perlu kalian berikan di dalam mendesain. Itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Atau estetiknya seperti apa. Ya, ini diperhatikannya, diletakkannya di border area. Bisa di area tepi kiri, tepi sisi atas, bawah, kiri, atau kanan kanvas. Fokus di tengah itu bisa hanya berupa gambar atau kata-kata. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang sebelah kanan ini contoh yang salah. Kenapa Bu contoh yang salah? Kalian bisa lihat kalau ini tampilan yang di sebelah kiri itu lebih banyak white space-nya. Tidak, loh, ini kan tidak, ini keluar dari drawing area. Yang sebelah kanan. Ada aja Pak Agung nih, nyaut aja. Oke, terus jarak antar teks.
Eh, jarak antar teks, ya itu kalian beri space atau beri jarak di antara teks, antar teks satu ya dengan teks yang lain. Jangan berdempetan. Itu tadi yang saya lihat dari sisi estetiknya ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kalian buatnya seperti yang di sebelah kanan ini, dia hanya terfokusnya di satu titik ini. Padahal ini kalau diperhalus, ini bisa diturunkan sedikit. Itu ya. Terus jarak antar objek. Area kosong juga berlaku pada antar objek, baik itu teks dengan gambar atau teks dengan shape. Jangan menyisakan sedikit jarak antar objek. Nah, nih contohnya. Loh, lihat. Ini tulisan, huruf, kemudian ini gambar. Sangat berdekatan. Alangkah lebih baiknya kalau ini digeser sedikit atau ini diperkecil hurufnya. Digeser sedikit. Kemudian ini diletakkan di bawah. Ini kosong tidak ada masalah. Yang penting untuk digambar intinya itu tidak bertabrakan dengan tulisan. Oke. Oke. Untuk white space, materi saya sampai di situ. Mungkin ada tambahan dari Pak Agung. Stop share. Cukup sekian dan terima kasih kalau saya kayaknya. Mungkin teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa yang mau ditanyakan silakan. Mungkin Mbak Balkis ini yang sedang garuk-garuk kepala, mungkin ingin bertanya sesuatu. Atau Mas Rahmat, ada yang mau ditanyakan? Tadi saya lihat lehernya menyala tadi, glowing tadi lehernya. Bapak, mohon maaf. Oh iya, Saya mau tanya, Pak. iya. Untuk tugas akhirnya itu Oh. bagaimana sih, Pak? Oh, tiba-tiba tanya ke saya kaget. Oh, ternyata tanya tugas akhir. Jadi teman-teman, selama sesudah UTS, jadi teman-teman akan mendapatkan tugas terstruktur dari kami. Nanti akan masuk ke nilai tugas besar. Jadi rencana kami tugas besarnya ada 3. Yang pertama yang sudah teman-teman kerjakan 2 minggu ini. Jadi teman-teman kan sudah hunting lokasi yang bannernya memprihatinkan, tidak punya logo, tidak punya banner. Jadi teman-teman silakan membuat, itu yang pertama ya, yang membuat banner untuk penjualan. Jadi entah itu toko ayam geprek, toko ban tambal ban, atau mungkin laundry. Kayaknya kemarin saya lihat story-nya teman-teman sudah mulai mencicil-cicil yang belum ada logonya, bisa dibuatkan logonya. Kalau misalkan belum punya banner, ya dibuatkan bannernya. Syukur-syukur kalau teman-teman punya rezeki lebih, bisa dicetakkan bannernya. Tapi itu tidak kami suruh ya, itu hanya opsional saja. Jadi yang penting teman-teman foto dulu lokasinya. Nanti kalau sudah, Pak, pertimbangan saya itu gini, terus kami desainkan, desainnya begini. Nanti silakan dikumpulkan CDR dan juga file hasilnya. Kalau mau dicetak buat Bapak Ibunya yang punya lokasi usaha sebagai amal baik itu juga silakan. Tapi kami tidak menyuruh ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, nah ini. Tugas yang kedua dan tugas ketiga ini insya Allah nyambung ya. Jadi untuk tugas kedua dan ketiga, ini teman-teman silakan nanti di rumah ya. Ini akan saya beri tugas tapi tidak dikumpulkan karena teman-teman masih mempunyai tugas yang belum tersubmit, yaitu tugas banner itu tadi. Nanti di rumah silakan teman-teman merenung ya, bukan meratapi tapi merenung ya. Kira-kira nanti saya mau jualan produk apa, saya mau bikin produk apa. Misalkan, nah Mas Fajar yang barusan on cam ini. Misalkan Mas Fajar punya bayangan, saya pengen jualan ayam geprek, namanya itu Fazriana geprek misalkan. Atau mungkin Mas Dava, nah ini yang barusan on-cam juga ini. Mas Dava pengen jualan smoothies, tahu smoothies ya, kayak jus-jus gitu ya.
Misalkan namanya Bahtiar Group Juice misalkan gitu. Atau mungkin Mbak Balkis ini mau bikin usaha jual beli hijab misalkan gitu ya, jual beli hijab yang warnanya warna-warni misalkan gitu. Misalkan Paramita Bintang Hijab misalkan gitu atau yang lain. Nanti silakan dipikirkan kira-kira nanti mau bikin usaha apa, epok-epoknya bikin apa. Teman-teman tidak kami suruh untuk membuat jilbabnya, tidak saya suruh buat membuat gepreknya, tidak suruh saya suruh membuat apa namanya apa tadi jusnya, tidak. Tapi tugas kedua adalah membuat desain kemasan. Tapi kalau dulu kan desain kemasannya teman-teman membuat dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Yang sekarang misalkan ini Mas tadi ada fast track tadi ya, Fazriana Geprek tadi. Nah, Mas Fazriana Geprek itu membuat desain kemasan contohnya ini. Saya punyanya contohnya ini sih kayak ini misalkan Bu punya contoh kemasan yang kotak nggak ya? Kayak kardus kotak nggak ada ya? Nah itu kayaknya ada deh. Di roti speaking nggak ada ya? Ada ya? My botol aja deh, my botol aja deh. Misalkan tadi Bahtiar Group Juice tadi ya. Misalkan pura-puranya mau bikin jus. Teman-teman nanti membuat desain kemasannya berarti kan modelnya mirip gini ya kayak botol, terus ada ini harus ada gambarnya, gambar jusnya dan kawan-kawan. Kemudian, nah itu ada kucingnya Mas Ahmad. Terus misalkan ada yang mau bikin ayam geprek, jadi bikin kemasan kotak gitu. Nah, geprek terus nanti di atas, depan, belakang, samping itu pasti ada desain kemasannya. Gitu ya. Itu yang teman-teman nanti bisa mulai dipikirkan kira-kira mau jualan apa ya. Pura-puranya aja. Nanti teman-teman ayam gepreknya bisa beli di pinggir jalan, pura-puranya itu adalah merek teman-teman. Nanti silakan dibuat secara real desain kemasannya. Kalau memang tidak bisa mencetak disablonkan, teman-teman cetak saja, nanti bisa ditempel ya Bu Reni ya. Kalau memang kan kondisi darurat, bisa di print saja, di print kertas biasa, terus ditempelkan di atasnya kayak Tupperware gitu. Kayak produk 3D, betul ya Bu? 3D ya, betul sekali. Jadi ada kemasan di, sebentar, tak matikan virtual background-nya dulu. Nah ini, misalkan desain kemasan ayam geprek ya, di atas ini ada desainnya apa, depan ada gambarnya apa, samping, kiri, kanan, bawah, atau mungkin tadi sudah diajari Bu Reni, ada white space-nya, boleh. Jadi, kalau misalkan Mbak Balkis ingin membuat kemasannya hijab, jadi misalnya modelnya kayak itu, kayak model apa istilahnya, peti itu ya, kayak gift box ya, jadi nggak gift box itu. Jadi modelnya kayak kotak tapi kerdus. Kalau yang cowok-cowok biasanya itu apa namanya? Yang apa namanya tempatnya kalau beli sarung, tahu sarung atlas modelnya kayak kayak buku gitu itu boleh. Atau di model kayak tas gini misalkan, tapi di sini full desain. Nah, nanti teman-teman kalau tidak bisa membuat mohon maaf tidak bisa membuat alatnya secara real, daruratnya misalkan kotak kotak kue yang polos itu nanti ditempelin sama kertas yang di print gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu terkait tugasnya, yang tugas kedua ini? Thank you. Bapak kalau desain standing pouch gitu boleh nggak Pak? Standing apa? Standing pouch yang itu loh, Standing Pak, pouch. Boleh ya? ya. Boleh. Cuma itu nanti kayaknya nyetaknya agak susah ya. Nanti bisa diusahakan ya nyetaknya ya. Tapi tetap Gini usahanya. Pak, itu Hmm? itu usaha saya sih Pak udah berjalan gitu Pak, tapi Udah desain punya. barunya belum keluar. Jadi sekalian saya desainin buat tugas gitu Pak. Boleh nggak Bu? Boleh ya? Boleh. Saya pas Boleh. nggak bawa, saya jadi ingat bilang standing pouch, saya tadi itu habis membeli abonnya itu standing pouch, tahu gitu saya bawa. Ya kan kayak abon gitu kan, Iya. abon yang Promas, itu kan, itu boleh. Ini tadi siapa yang tanya, Mas Java ya? Iya Bapak. Produknya apa ada Pak? Produknya apa tapi? Produknya keripik Jilbab. salak sama keripik nangka Ibu.
Saya kira jilbab dimasukkan ke Oh, dalam setting pouch kok kayaknya enggak masuk ya. Oke. enggak, Pak. Jadi Eh, termasuk dipikirkan logisnya ya. Jadi kalau kan nggak mungkin kayak tadi jilbab dimasukkan setting pouch gitu Iya, ya. Jadi iya, harus Pak. masuk. Dava, Baik. saya boleh ngasih masukan sedikit ya? Ya, Iya, Dava. Ibu. Ini Iya, Bu. terkait sama packaging. Tadi kan bilang kalau apa ya namanya? Coba dibuat. Jadi itu kan keripik ya, keripik tapi yang Ya, sudah dikemas kecil-kecil, betul nggak? iya dimasukin ke standing pouch Oke, gitu, Ibu. ya. Iya. Pernah nggak terpikir bahwa itu kan kalau cuma sedikit, bungkusannya, itu mungkin customer itu hanya membeli 1-2 biji ya, 1-2 biji, 1-2 bungkus. Pernah nggak terpikir bahwa Dava membuat packaging untuk isi banyak atau untuk oleh-oleh? Nah, tidak hanya apa? Ini oleh-oleh, Ibu. Ada kemasan Nah yang ya, 100 gram, oke, ya, 500 gram gitu, Ibu. oke. Saya punya contoh kemasan. Jadi saya punya contoh kemasan box gitu ya. Ya. Itu seperti tas belanja begitu, tapi dia dari karton dan saya suka sekali desainnya dia karena sampai sekarang itu saya simpan walaupun itu sudah throwback udah ini ya, tapi saya simpan. Jadi dia unik sekali packagingnya dia. Memang dari bahan karton, kemudian khusus untuk bungkusnya yang untuk beberapa bungkus gitu. Jadi 10 bungkus dia masuk. Tapi Oh, kayak tote bag gitu, Bu ya? iya, dari dos gitu, dari saya nggak bisa ngomong ya, bisanya ngelihat aja. Itu menarik gitu. Saya hanya mau ngasih saran kalau misalnya mau membuat mumpung ini usahanya Dava sendiri ya. Iya, Bu. Kalau bisa dibuat seperti itu, bentuknya unik banget. Saya kalau misalnya lihat ada packaging, jujur saya tukang ngumpulin packaging ya. Kalau ada yang unik itu mesti saya simpan. Nyusuh. Orang tua saya sampai bilang saya tukang nyusuh. Saya suka lihat gitu, ngumpulkan gitu. Jadi kalau bisa itu ya Bu ya. Jadi out of the box ya. Jadi Ya, misalkan tadi kayak jilbab dimasukkan ke dalam apa tadi standing pouch kan belum ada. Misalkan gitu. Tapi tetap kira-kira masuk enggak? Iya, Bapak Soalnya Ibu. dulu saya pernah lihat apa ya? Kayak dulu kan kopi yang dimasukkan ke dalam botol gini kan kopi yang sudah jadi. Terus ada juga yang akhirnya biji kopi dimasukkan ke dalam sini kan ada. Model itu macam-macam. ada lagi itu siapa yang punya ide jilbab? Jadi Balkis tadi kayaknya pengen bikin industri jilbab. Pernah nggak berpikir jual jilbab itu di dalam botol plastik? Botol plastik mumpung itu di depan buat Pak Agung tuh lihat tuh bawa aqua. Nah, pernah nggak berpikir bahwa jilbab itu dimasukkan di situ beserta pernak-perniknya? Ya, tinggal tarik. Jadi nanti tinggal desainnya di sini. Makanya saya bilang semua benda yang ada di sekitar kita yang bekas gitu ya, itu bisa kalian pikirkan untuk apa kegunaannya dan bisa kalian jadi packaging dari produk kalian. Jadi kalau bisa bikinnya yang out of the box ya. Coba di sini dilihat yang di sebelah kanan itu kira-kira tempat jualan apa tuh? Kira-kira apa yang dijual di sana? Kemasannya kayak gitu, ada Coca-Cola. Yang atas itu apa? Ada pusat screen kan? Iya. Iya. Oh enggak, itu kira-kira apa yang dijual yang di ini nih, yang di atas ini nih. Yang dijual itu ini loh. Headset tahan air, kedap air, dimasukkan di dalam air, sempat dijual di Jepang. Jadi dijual bareng sama minuman. Itu ada.
Jadi ini kan out of the box. Bahkan dulu pernah ada HP yang dijual di dalam air gini juga, punyanya Sony juga dulu. Gitu, jadi benar-benar mencari desain yang kalau bisa yang unik ya. Kalau nggak bisa unik ya nggak apa-apa, cari yang aman itu juga boleh. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi, kayaknya yang mau tanya berebut tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu tugas kedua ya, jadi membuat desain kemasan. Boleh boleh kemasannya yang tadi standing pouch atau mungkin kotak biasa boleh, atau mungkin karena apa diselimuti kayak begini, kayak botol begini boleh. Pokok nanti silakan diusahakan ya. Jadi desain kemasannya benar-benar ada produknya. Jadi kalau memang membuat desain kemasannya ayam geprek, nanti waktu dibuka ada ayam gepreknya. Ayam geprek kan bisa beli ya di pinggir jalan ya. Atau mau masak sendiri juga boleh. Nanti Pak Agung dibagi itu boleh. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah teman-teman tadi kan sudah membuat epok-epoknya perusahaan ayam geprek, perusahaan oleh-oleh. Itu teman-teman membuat kios. Jadi kayak company profile tapi berbasis flash. Nanti akan diajari, tidak usah khawatir. Itu ya. Jadi ini kalau teman-teman pernah main ke Wahana Jatim Park, ke stand-stand yang ada di wisata-wisata yang di mana ya? Yang ada standnya itu di mana ya, Bu? Paling banyak Jatim Park ya. Itu biasanya di depan Jatim Park itu ada, kalau dipilih ini klik, oh ini informasinya Wahana yang di sini, klik lagi di bawah itu. Kayak gitu modelnya. Nanti diajarin kok sama asetnya. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa kita akhiri, Bu. Ya, boleh. Fajar, Ya. mungkin ada yang mau ditanyakan? Fajar mungkin. Tidak ada, Bu. Tadi kayaknya ada yang chat, nah ini helm, oke, Iya, misalkan oh iya, produk iya, helm, betul. itu misalkan helm kan paling umum bentuknya ditaruh kardus atau di model kayak karung yang di bag apa itu ya, Bi? Yang modelnya tas serut itu kan, nah kayak gini, kayak tas serut gini kan, misalkan mau dibuat kayak gimana itu terserah, kira-kira sekreatif teman-teman, yang penting ada desainnya, itu ya. Kami tidak menutup kemungkinan harus berbasis kertas, berbasis apa, cuma tetap dipertimbangkan nanti cetaknya gimana. Kalau kami tadi memperbolehkan dicetak di kertas biasa, nanti ditempelkan di kardus itu boleh. Jika memang darurat. Kalau bisa disablon akan lebih baik. Nanti jangan lupa di video ya produknya ya. Oke, minggu ini masih tetap menyelesaikan yang banner. Jadi silakan dikerjakan sampai deadline hari Senin. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, akan kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.